'Cause my day nights tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put an end to. Halo guys, balik lagi ke channel Cajam. Dan di video kali ini seperti biasa nih, video-video kita ngobrol-ngobrol santai tentang suatu topik. Dan untuk video ini gue lagi pengen ngebahas tentang Liga Indonesia, Liga 1 dan Liga 2 yang namanya kemarin baru aja dirilis bakal Gojek Traveloka Liga 1 ya kalau nggak salah. Dan walaupun sebenarnya itu agak unik sih, kayak baru aja kita dengar kan kayak ada liga yang namanya kayak gitu. Tapi gue sejujurnya kayak nggak gitu mempermasalahkan masalah nama. Menurut gue ya kalau misalnya emang, karena Gojek itu kan berarti kalau namanya bisa sampai dicantumin di nama liga itu berarti dia sponsorin tuh dana lumayan gede gitu, bahkan mungkin tertinggi kalau diantara semua sponsor yang gue lihat, yang gue baca kemarin. Jadi ya pasti bagus banget buat Gojek, mereka bisa keluarin dana segitu banyak, karena itu nggak sedikit loh dana untuk sponsorin suatu liga. MM-an mainnya udah miliaran kan. Dan ya mereka berarti berhak dapat spot dicantumin nama di liganya. Dan pasti juga semoga aja, pokoknya gue cuma berharap kayak bener-bener ya udahlah, nama biarin aja mau apapun namanya, yang penting ya liga kita bisa berjalan dengan baik gitu, bisa dana kayak urusan keuangan tuh gak jadi masalah lah. Kayak sponsor yang emang udah janjiin segini mau kasih uang, ya mereka nggak bakal nunggak atau nggak bakal kurang-kurangin atau gimana. Jadi sesuai intinya kayak gitu. Yang gue dengar semalam kayak setiap klub itu ntar bakal dikasih di Liga 1 ya, setiap klub bakal dikasih 7,5 miliar kalau nggak salah buat dana awal, istilahnya buat modal mereka. Dan ntar baru ada tambahan-tambahan lagi dari mungkin kayak hak aksiar TV segala macam, itu mungkin dapat tambahan dari situ, sama pastinya penjualan tiket di stadion. Nah terus yang mau gue bahas lagi itu regulasi 5 pergantian main. Yang ini tuh bener-bener kayak hot topic banget beberapa hari terakhir, kayak orang-orang banyak banget yang ngomongin, karena ini tuh sebenarnya berbenturan sama aturan FIFA. Jadi aturan resmi FIFA itu mengatakan bahwa nggak boleh lebih dari 3 pergantian main di suatu pertandingan resmi kompetisi tertinggi. Jadi kalau misalnya buat Liga 2 5 pergantian main itu boleh kalau aturan dari FIFA. Tapi kalau untuk Liga 1, liga tertinggi di suatu negara, itu nggak boleh 5 pergantian main, nggak boleh lebih dari 3 gitu loh, maksimal 3 pergantian main. Jadi ini yang berbenturan. Dan kemarin pun PSSI udah bilang bahwa ya mereka sadar nih emang berbenturan, tapi mereka lakukan ini tujuannya adalah untuk supaya kayak pemain muda itu bisa, istilahnya kan karena kan mereka bikin aturan yang harus start 3 pemain muda kalau nggak salah ya, 3 pemain di bawah usia 23 kan. Dan itu menurut gua kayak ya emang pergantian main bakal jadi perlu banget nih kalau misalnya mereka start dengan pemain-pemain muda. Pemain muda itu pasti kan mungkin kayak apa yang terjadi itu di lapangan kita nggak tahu, mungkin stamina, mungkin tiba-tiba cedera atau gimana. Jadi pastinya kayak pergantian itu emang PSSI bilang tujuannya lebih ke buat kayak ngedorong supaya klub-klub tuh nggak takut main muda, intinya kayak gitu. Jadi kayak mereka ya bisa lebih rotasi pemain lebih banyak dalam satu pertandingan. Makanya itu mereka ngusulin buat 5 pergantian main. Tapi ya ini mau gimana pun nggak sesuai sama FIFA, dan ini bisa jadi masalah buat kita menurut gue sih. Kalau misalnya benar-benar dipaksain 5 dan ternyata FIFA nggak boleh, emang mau apa tiba-tiba itu Liga 1 itu nggak dianggap kompetisi resmi? Kan nggak mau dong pastinya. Tapi kemarin sih katanya PSSI udah ngirim surat resmi ke FIFA untuk ngomongin masalah ini. Jadi mereka bilang bahwa ya ini semoga dimengerti, karena tujuannya itu, PSSI ngomong ke FIFA kayak di surat tuh dia ngomong kalau misalnya tujuannya emang benar-benar ini untuk ngedorong aturan yang sebelumnya, yang merupakan aturan main muda lah istilahnya, yang kayak kita harus start berapa main muda kayak gitu-gitu. Jadi semoga aja sih nggak ada masalah. Jadi semoga either kalau misalnya FIFA bolehin ya udah bagus, tapi kalau FIFA nggak bolehin ya udah PSSI harus ngalah gitu, harus tetap bikin jadi 3 doang, nggak boleh dipaksain. Karena kalau misalnya dipaksain kita kena masalah lagi, ya gue nggak ngerti lagi sih. Kayak ini baru memulai liga udah kena masalah kan, jadi kan nggak lucu kan. Tapi itu sesuatu yang kita harus tunggu lah, nanti kita tunggu kabar gimana. Terus ada lagi marquee player yang jadi 5 boleh maksimal. Jadi setiap klub itu boleh punya 5 marquee player. Dan marquee player ini apa? Marquee player itu sebenarnya tafsirannya banyak sih apa itu marquee player, tapi yang gue nangkap adalah pemain yang emang beberapa tahun terakhir tuh main di kompetisi berapa top liga top gitu di Eropa atau di mana, atau main di 3 edisi terakhir Piala Dunia. Dan Michael Essien pastinya kan masuk kategori itu kan.
Nah kalau untuk Carlton Cole ini gue nggak tahu yang baru datang dari Persib, gue nggak tahu dia itu termasuk ke marquee player atau enggak. Tapi yang jelas kayaknya enggak sih, karena dia pasti dia nggak main di Piala Dunia 3 edisi terakhir kan sama Inggris, setahu gue enggak sih. Dan untuk klub juga gue rasa dia terakhir ini mainnya udah nggak di klub top gitu loh. Dia waktu itu sempat main di West Ham lama, cuman kayaknya akhir-akhir ini udah pindah kemana gitu, gue lupa. Pokoknya udah nggak di liga top gitu, dan gue nggak tahu makanya ini masuk ke marquee player atau enggak. Terus menurut gue juga ini kayaknya kayak bagus sebenarnya sih kalau misalnya emang klub ini bisa ngebayar tuh, menurut gue bagus. Tapi kenapa nggak uang untuk beli pemain segini mahal dialokasiin ke pemain-pemain lokal gitu loh. Maksud gue tuh gimana ya, kayak ini juga bisa bikin jadi di klub tersebut ada kecemburuan lah. Gimana enggak Essien sekarang dapat gaji sebesar itu, terus mungkin pas lagi latihan bareng-bareng sama kayak rekan-rekan Persibnya, ya pasti orang-orang atau teman-teman di Persibnya mikir lah, kayak ini mereka latihannya sama, susah payahnya sama, keringetan sama, kayak mereka kerja sama istilahnya, tapi gajinya tuh beda jauh. Jadi kayak itu mungkin bisa bikin konflik internal bahkan. Tapi menurut gue ya selama klubnya emang mampu ya gak apa. Cuman maksudnya tadi gue bilang kalau misalnya emang klubnya mampu dan punya uang, misalnya kelebihan dana nih, gue beli Essien aja deh gitu kan. Maksudnya kayak ya Essien juga walaupun emang dulu dia bagus gitu, cuman kan gue nggak bilang dia dulu jelek, tapi kayak sekarang sebagus apa sih Essien gitu loh kalau dibanding sama main-main kita kan. Jadi menurut gue tuh kayak ini sebenarnya kurang perlu kalau dari sisi kualitas ya. Tapi kalau dari sisi branding segala macam emang bagus lah datangnya Essien, kayak bikin jadi Liga 1 ini jadi kayak mulai naik gitu loh, sering diberitain sama media-media luar segala macem. Tapi balik lagi ke tadi, jangan sampai terlalu kayak gini, terlalu banyak Persib datangin sampai 2 pemain kayak gitu kan, gajinya bener-bener mahal, bikin ada kecemburuan di dalam klub itu sendiri gitu. Jadi kenapa nggak ya udah Essien aja, udah datangin si Cole itu nggak usah, dan uang untuk gajinya Cole ya dipakailah buat misalnya naikin gajinya siapa gitu di Persib, mungkin pemain-pemain mereka yang benar-benar bagus, yang emang deserve dapat kenaikan gaji, ya udah naikin gitu loh. Jadi kayak lebih baik istilahnya kayak bikin orang lokal sendiri gitu loh yang dapat duitnya, dibanding sama ngasih duit tuh ke orang luar. Kalau misalnya emang Persib bilang ya itu tujuannya murni untuk branding kok, datangin Cole sama Essien, oke, gue setuju. Tapi Essien cukup dong. Udah, masa nggak cukup gitu? Udah Michael Essien udah datang, masa perlu lagi datangin Carlton Cole lagi? Jadi itu sih menurut gue itu pendapat gue sendiri. Jadi kalian kalau misalnya punya pendapat atau pandangan terkait hal tersebut, kalian boleh tulis di komen, karena ini pendapat gue dan gue pun juga nggak bilang itu salah gitu. Tapi menurut gue ya kenapa enggak uang itu dikasih ke pemain kita sendiri, pemain lokal yang emang obviously lebih membutuhkan lah istilahnya gitu loh. Dan jadi itu pokoknya untuk marquee player sejauh ini sih kayaknya Persija juga nih yang lagi udah mulai ngincer pemain top kan. Dan ya pokoknya kita lihat aja lah, kalau misalnya emang benar-benar mereka bisa afford dananya, mereka bisa keluarin duit segitu banyak, ya udah bagus lah malah, karena ya brand Liga Indonesia ini bakal semakin bagus kalau misalnya diisi sama pemain-pemain top kan. Dan itu untuk awal oke banget sih, kayak untuk kayak istilahnya pembangunan kayak waktu itu Liga India kan, itu kan bener-bener pas mereka mau kick off awal langsung tuh mereka pemain-pemain dari luar yang top-top didatangin semua untuk dongkrak brand dari liga tersebut kan. Terus apalagi yang mau gue omongin ya, tadi marquee player udah, 5 pergantian main udah. Terus 15 April kalau nggak salah ya itu dimulai Liga 1. Jadi gue bener-bener nggak sabar, gue pengen lihat seperti apa sih ini kompetisi yang bakal jalan, karena ya obviously kita udah lama banget kan nggak ada kompetisi liga yang resmi yang berjalan yang diakui sama FIFA kan. Jadi hopefully bener-bener ini bisa berjalan dan berjalan dengan baik, nggak cuman kayak berjalan doang, tapi ya udah ini harus jadi sesuatu yang kayak istilahnya awal dari era kebangkitan sepak bola kita gitu loh. Mau sampai kapan kita jalan di sini terus sih? Mau sampai kapan kita diam di tempat di saat kayak tim-tim kayak kemarin timnas Thailand main di kualifikasi Piala Dunia walaupun kalah sama Jepang 4-0, tapi menurut gue ya itu pengalaman berharga buat mereka lah. Mereka udah bisa main lawan tim-tim yang emang ya topnya Asia gitu, dan mereka udah istilahnya kayak udah bisa menatap Piala Dunia gitu loh. Kita kapan? Karena menurut gue kita tuh negara sebesar ini dengan semua rakyat yang benar-benar menurut gue mayoritas tuh cinta banget sama sepak bola. Masa kita mau sih kayak gini-gini terus sih? Cuman ikut kompetisi AFF doang sih? Cuman kayak regional se-Asia Tenggara? Kapan gitu loh? Gue bener-bener pengen banget, gue rindu banget, atau gue tuh bener-bener kayak gue berharap banget selama gue hidup
at least sekali gue bisa nonton Indonesia tuh berlaga di Piala Dunia. Itu benar-benar kayak dari dulu tuh yang gue benar-benar gak mau gitu loh, kayak gue ngelewatin masa-masa itu gitu. Karena menurut gue itu sesuatu yang tertinggi yang bisa kita harapkan sebagai supporter sepak bola Indonesia gitu loh, yaitu World Cup adalah yang ajang paling tinggi gitu kan di dunia. Jadi menurut gue kayak gue benar-benar berharap ya at least sekali lah selama gue hidup gue bisa nonton timnas main di Piala Dunia, nonton langsung tuh benar-benar mantep banget sih kayaknya. Dan ya itu kalau nggak mulai dari sekarang kapan lagi gitu loh. Dan dimulai dari liga kita benar-benar harus berjalan dengan baik. Dan ya walaupun kayak awalnya aja nih kayak kita waktu itu sempat delay, waktu itu bilangnya memulai tanggal berapa jadi tanggal berapa, terus kayak ada berbagai masalah lah, ada sekarang regulasi lagi berbenturan sama regulasi FIFA. Jadi menurut gue kayak ini emang nggak gampang gitu loh. Dan emang sesuatu kalau kita mau mulai sesuatu tuh pasti nggak gampang, apalagi kita mau merubah sesuatu yang dulu bener-bener bobrok banget. Kita mau bangun sesuatu yang bagus itu tuh susah banget. Kita harus hancurin dulu semuanya sampai akar-akarnya, puing-puingnya dibuang, baru kita bangun bangunan yang baru. Karena kalau misalnya kita bangun bangunan baru di atas puing-puing, ya percuma gitu loh, bakal hancur lagi, bakal roboh lagi. Jadi menurut gue itu, dan bener-bener gue berharap banget ini seperti tadi gue bilang bisa jadi langkah awal menuju ke sepak bola Indonesia yang lebih baik, berkembang ke arah lebih baik. Jadi jangan sampai aja nih tiba-tiba ada kena masalah atau apa lagi. Benar-benar gue berharap ini liga yang emang dijalankan dengan baik pokoknya sama orang-orang profesional yang gak mentingin uang atau apapun, tapi mereka emang ya mikirin untuk kepentingan sepak bola Indonesia. Jadi karena menurut gue kayak kalau misalnya orang-orang dibalik PSSI atau dibalik operator liga tersebut mikirnya duit mulu, ya sampai kapanpun sepak bola Indonesia gak bakal maju. Karena ya mereka bakal puas cuman mereka dapat duit. Ya udah, mereka bakal udah. Dulu gue dapat duit, tujuan gue duit, kok ngapain gue susah payah lagi kerja gitu loh. Kalau misalnya dibaliknya itu orang-orang yang emang passionnya bola, emang bener-bener pengen lihat timnas Indonesia itu sukses, mereka pasti bakal kerja terus sampai bener-bener timnas kita ya sukses. Mereka nggak bakal berhenti saat mereka udah dapat duit, udah dapat profit gitu loh, nggak bakal berhenti di situ. Jadi pokoknya ya semoga aja gue cuma bisa berharap. Dan kayak gue bakal akhiri di sini. Ntar kalau misalnya ada update tentang liga lagi, mungkin gue bisa bikin video kayak gini lagi kalau kalian mau. Sekedar kita ngobrol-ngobrol santai aja, kita ngomong ini, dan kalian mungkin bisa kasih pendapat kalian di comment section. Jadi kayaknya itu aja untuk video ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.